Iya, iya sudah tampil di layar. Inilah narasumber kita. Sambil menunggu kita akan eh, iya. Narasumber kita malam hari ini adalah Pak Penatua Sony Harsono Awan. Iya, yang kita kenal bersama ya. Dan malam hari ini kita punya tema bertahan di tengah dampak ekonomi pandemi COVID-19. Iya. Saya mengucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah masuk. Semoga Bapak Ibu di rumah dalam keadaan yang sehat. Saya menyapa di situ ada juga Bu Lisa. Selamat malam. Kita menunggu Pak Sony. Iya, sambil menunggu bisa menyapa satu dengan yang lain di sini. Iya. Karena saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu dari tempat ini, saya bisa melihat kolom komentar Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan, boleh tanya dari sekarang. Apa yang ingin ditanyakan terkait dengan isu ekonomi saat ini? Apakah banyak yang bisa kita tanyakan ya, terutama kita sekalian yang pastinya terdampak ekonomi, dampak ekonomi dari eh, pandemi COVID-19 ini. Selamat malam Bu Hedi, ya juga ada Pak Sony sudah masuk di sini. Saya menunggu Pak Sony untuk bergabung dengan kita. Ya, saya menyapa lagi selamat malam. Anda bersama dengan saya di acara Malam Kesaksian Online bersama Penatua Sony Harsono Awan. Nanti kita akan melihat Pak Sony bersama-sama dengan kita. Oke. Ya, sudah bergabung Pak Sony dengan kita. Kita tunggu. Halo, selamat malam Pak Sony. Malam, Mas Dio. Oh iya, apakah suara saya bisa terdengar Pak Sony Dengan di jelas. sana? Oh, dengan jelas. Oke, Dengan baik. jelas sekali. Sehat Pak Sony di rumah bersama dengan keluarga? Puji, puji Tuhan. Iya, belum sempat ketemu Pak Sony lagi nih sejak ini ya, Rasanya sejak setelah pandemi. Maret ya? Setelah Ya, Maret. Iya. iya. Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah, saya perkenalkan inilah narasumber kita pada malam hari ini. Pak Sony juga sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Kita akan mulai nih Pak acaranya. Kita berdoa dulu ya Pak. Bisa ya Pak? Ya, silakan. Mari saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memakai setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di sekitar kami, media online, dan teknologi untuk menyatukan kami satu dengan yang lain. Menjadi media kami bertemu dan saling sharing satu dengan yang lain, menguatkan iman kami. Dan biarlah Tuhan di malam kesaksian ini bersama dengan Penatua Sony, kami dapat berbagi apa yang bermanfaat bagi kehidupan kami. Terkhusus kami akan bicara soal isu ekonomi dan biarlah ini semua dapat menjadi hikmat menambahi kami supaya kami dapat semakin berhikmat menanggapi situasi kami saat ini. Tuhan memberkati setiap perbincangan kami dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Iya, Pak Sony bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya tadi sudah memberikan clue, Pak. Pak Sony penatua melayani sebagai penatua di Majelis Jemaat GKI Ngagel. Lalu, Ya. nah tapi kita belum tahu nih, Pak Sony profesinya apa, terus apa namanya kesibukan di rumah sekarang ini seperti apa. Oke, Silakan baik. Pak memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih Mas Dio dan para Instagram ya yang luar biasa. Saya pikir bergabung pada malam ini. Terima kasih jika pada malam ini saya diundang untuk sharing ya, begitu ya, sharing terkait dengan malam kesaktian. Mas Dio,
Nama saya Sony Harsono Awan, ya. Saya berprofesi sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, begitu sejak tahun 1993, jadi sekitar udah 27 tahun ya. Ntar lagi pensiun 27 kayaknya tahun ini. mengajar ya Pak ya. Iya, 27 tahun Kalau boleh mengajar tahu Pak begitu. Sony mengajar khusus di bidang apa Pak terkhususnya? Studi Ah, saya program saya studi biasa apa? saya biasanya ngajarnya untuk program studi manajemen ya, spesifiknya saya di marketing begitu. Oh iya. Hmm. Mhm. Tapi juga mengamati soal ekonomi juga ya pastinya ya, karena marketing juga berhubungan dengan ekonomi. Iya, karena marketing kan bagian dari ekonomi ya gitu ya. Hmm. Iya. Hmm, Oke, ini kita punya tema malam ini Pak, mengangkat tema bertahan di tengah mhm. dampak ekonomi COVID-19. Kita langsung saja ya Oke, Pak yang ngobrol tentang boleh, dampak boleh, ekonominya nih boleh. Pak. Boleh, Kita tahu boleh. bersama kalau COVID-19 ini, pandemi ini, Mhm. itu sedikit banyak sebenarnya mengganggu perekonomian kita gitu ya Pak ya. Dan Betul, betul. di berbagai sektor gitu. Mhm. Tapi sebenarnya adakah yang bisa kita pahami secara global gitu ya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam perekonomian itu sendiri Pak yang di era kita sekarang ini? Terkhusus Oke, kalau boleh bicara di negeri kita Indonesia ini sedang seperti apa nih kondisi ekonominya? oke, baik. Mas Dio dan para pendengar, bahwa kalau kita berbicara tentang COVID, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, saya pikir tidak hanya ekonomi ya. Makanya dikatakan resesi global begitu. Tapi Hmm. spesifik saya juga, secara spesifik saya juga ingin ngomong dulu secara nasional begitu ya. Banyak para apa namanya para pembicara, para pemikir di ekonomi Indonesia begitu mengatakan bahwa dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia itu sangat berat sekali ya, karena semua dia apa namanya menghancurkan sendi-sendi ekonomi begitu. Nah, sendi-sendi ekonomi apa saja kalau kita lihat ya? Kalau kita lihat dari aktivitas ekonomi, yang pertama dari sektor industri, ya, dari sektor industri. Kemudian yang kedua dari sektor import maupun ekspor, ya. Kemudian juga dari dampak lainnya, turunan setelah itu multi player efeknya begitu. Misalnya kalau industri tidak jalan, otomatis kan tenaga kerja tidak bekerja. Jadilah kemudian ada PHK, ada merumahkan tenaga kerja dan lain-lain begitu. Nah, oleh sebab itu dampaknya luar biasa. Sebagai contoh misalnya kalau di sektor industri itu saat ini ya, barusan data kira-kira 2 hari yang lalu begitu ada 6 juta orang terdampak, baik di sektor formal maupun informal begitu. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan begitu. Inflasi kita juga naik ya. Inflasi diakibatkan oleh karena apa? Oleh karena kenaikan beberapa harga barang atau komoditas, khususnya misalnya di emas dan di apa namanya kebutuhan pokok begitu. Lalu kemudian juga kita lihat di aspek yang lain, misalnya transportasi juga dampaknya seperti apa, luar biasa ya dampaknya terhadap okupansi hotel, terhadap pendapatan travel agent dan lain sebagainya. Jadi hampir semuanya terdampak. Jadi memang kalau orang mengatakan bahwa seperti apa sih dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia, sangat besar sekali ya, sangat besar sekali terhadap aktivitas ekonomi. Dan itu hampir melumpuhkan semua sendi-sendi ekonomi Indonesia begitu. Iya, Pak Sony sudah memberikan gambaran ternyata banyak ya yang terdampak dan hampir semua terdampak begitu Pak ya. Betul, betul. Nah, kalau kita bicara tentang persepsi orang tentang dampak ekonomi ini ya Pak, ada yang mengatakan Oh, bahwa oh ini adalah masa resesi gitu Pak skalanya besar sekali bahkan sampai hal yang terkecil aja di sektor yang terkecil juga mengalami itu. Bapak setuju nggak Pak dengan oh, apa ada hal yang memang tidak sesuai dengan anggapan itu Pak? Resesi ekonomi rasa kita sedang. iya, rasanya resesi ekonomi, tapi resesi ini tidak hanya di. Jadi kalau kita lihat kan ada resesi ekonomi di negara tertentu, ada di area, ada yang skalanya global begitu. Nah sekarang kita ngomong skalanya skala global. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara resesi ekonomi yang pernah melanda negara kita itu ada 3. Selama kurun waktu tertentu ada 3 yang paling besar begitu ya. Resesi yang disebut dengan pada tahun 1998. Kita tahu pada saat itu adalah pada saat adanya
krisis kepemimpinan, tumbangnya Orde Baru ya. Nah, lalu kemudian kalau krisis itu adalah krisis yang ada di negara kita karena ketidakstabilan politik begitu. Lalu kemudian ada lagi krisis ekonomi pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2008 itu karena banyak ketidakpercayaan dunia terhadap terhadap lembaga keuangan di negara kita. Ditambah lagi pada saat itu kalau tidak salah 2008 itu proses recovery kita mendapatkan tragedi bencana alam, tsunami begitu ya, di Aceh dan lain-lain itu ya. Jadi sampai 2008 terasa sekali dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Plus tadi saya katakan ditambah lagi ketidakpercayaan banyak negara lain terhadap lembaga keuangan Indonesia begitu. Nah, itu krisis ekonomi yang kedua. Krisis ekonomi yang ketiga ini yang kita rasakan sekarang ini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau 1998 itu karena kondisi politik yang tidak stabil, kalau 2008 itu karena ketidakpercayaan luar negara kita, tetapi kita cepat recovery. Kenapa recovery? Salah satunya itu adalah karena kuatnya sektor UMKM kita ya, usaha kecil, mikro, menengah dan besar begitu ya. Jadi khususnya menengah begitu, kecil dan menengah. Di situ kekuatannya karena mereka lah sebenarnya yang menjadi lokomotif ekonomi kita begitu. Nah, tetapi pada saat kita ngomong sekarang ini, kita tidak lagi ngomong Indonesia, ya toh kita tahu bahwa sumbernya krisis ekonomi secara global ini di China. Ya, apakah China terdampak? Ternyata tidak. Kita lihat ya, hampir seluruh dunia mendapatkan dampaknya dari krisis dari COVID-19 ini begitu. Jadi itu kira-kira kalau kita ngomong apakah ini sebuah krisis? Yes, tapi krisisnya tidak hanya di ekonomi, tapi krisis ekonomi secara global begitu, Mas Tio. Jadi kalau dikatakan resesi, tidak selalu resesi, tapi krisis, yes, Pak? Yes, ya. Karena kalau kita lihat ya, dari aspek apapun, orang menghadapi proses kehidupan di dunia ini ada dua hal, certainty dan uncertainty. Pasti atau tidak pasti, begitu ya. Kalau pasti, tidak perlu kita banyak ngomong. Justru ketidakpastian ini yang muncul kan. Nah, untuk menghadapi ketidakpastian itu kan ada risiko. Orang kadang-kadang menghadapi resiko itu ada yang orang justru senang dengan adanya resiko itu cuma menantang begitu ya. Tapi ada juga orang yang averter, tidak suka terhadap resiko, menghindar resiko begitu. Nah, kalau sekarang ini kalau disebut resesi, rasanya ya resesi itu kan global sekali begitu ya, mengglobal, mendunia. Resesi saat ini adalah disebut dengan resesi ekonomi secara global begitu. Jadi saya setuju bahwa kalau dikatakan resesi sekarang ini ya resesi ekonomi secara global begitu. Secara global, iya. Jadi kenapa kita bicarakan ini supaya ini kita bisa punya frame nih Pak untuk melihat kondisi kita sekarang ini. Lalu Pak tadi kalau mengatakan bahwa ada beberapa sektor yang sebenarnya menolong kita untuk untuk bertahan gitu ya. Salah satunya tadi di bangsa kita itu di skala nasional ya Pak ya. Tadi ada Pak Sony menyebut UMKM itu ternyata menolong kita untuk bertahan di dalam kondisi ini gitu Pak. Apakah sebaiknya kita dalam kondisi seperti ini kita lari ke sektor itu atau gimana Pak? Iya. Sekarang kan isunya stay at home yaitu semua tinggal di rumah ya begitu ya. Kemudian ada social distancing, kemudian ada physical distancing. Otomatis tiga aspek ini mempengaruhi semua. Yang pertama kalau kita bicara terkait dengan physical distancing, kita menjaga jarak begitu ya. Menjaga jarak otomatis kita disuruh tinggal di rumah nih. Dan tidak melakukan aktivitas yang seharinya harusnya kita melakukan aktivitas di kantor, tapi kemudian kita melakukan aktivitas di rumah, begitu. Otomatis kemudian dampaknya apa? Nah, ada dampak yang sifatnya menjatuhkan banyak sektor, tetapi ada dampaknya juga yang kemudian justru membangkitkan sektor yang lain, begitu. Nah, contohnya tadi ya, kalau kita bicara gara-gara stay at home ini, ya, hotel rontok, ya, toh, transportasi rontok, kemudian industri mulai banyak berkukuran, orang banyak menghitung, kemudian cost and benefit, menghitung berapa lama nih saya bertahan nih, begitu ya. Tetapi ada juga yang tidak jatuh, tapi justru ada yang justru bangkit, begitu. Apa contohnya ya? Nah, contohnya dengan stay at home ini, misalnya apa?
teleconference, berarti yang penyedia software Zoom seperti kita sekarang, Instagram Iya. dan lain sebagainya, ya begitu ya. Lalu kemudian juga kita lihat, misalnya yang paling simpel kita lihat adalah UMKM. UMKM yang menyediakan makanan-makanan pokok kita sehari-hari, begitu. Mm. Nah, ini justru yang paling banyak tumbuh sekarang ini adalah di berbagai kota adalah UMKM yang menyediakan kebutuhan pokok yang kemudian menawarkan kepada kita-kita yang stay at home sambil bekerja, ini bekerja dari rumah ini. Jadi begitu kira-kira. Iya, jadi memang ada peralihan ya Pak ya, dari yang memang sektornya besar gitu ya, yang menyediakan Betul. barang desa. Kita tadinya berangkat ke mall, ke apa namanya, ke grocery gitu ya untuk beli barang, tapi sekarang barang-barangnya datang ke rumah gitu untuk menyediakan barang dan jasa. Mereka datang ke kita gitu, bukan kita yang datang ke mereka gitu ya. Betul, Apakah betul, ini itu bisa dia. bisa dikatakan sebagai peluang untuk kita apa ya namanya, bertahan ya di tengah dampak ekonomi? Karena kan kita tahu bersama bahwa yang hal-hal yang tidak mudah kita alami Pak, terutama ada beberapa orang yang akhirnya tidak bekerja lagi Kak, di PHK karena perusahaan Betul. tidak bisa mampu lagi membayar gitu ya, untuk karyawannya sendiri gitu ya. Nanti mungkin kita akan bicara tentang yang pemilik usaha tersebut, tapi bagi para sebelum pelaku ekonomi tapi sebagai karyawan begitu Pak, pasti terdampak juga gitu ya. Iya. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat bahwa dampak COVID-19 ini terhadap pertama pada sektor formal begitu ya. Kalau kita berbicara sektor formal, kita bicara sektor industri, organisasi, perkantoran dan lain-lain. Kita perhatikan bahwa sektor itu adalah sektor yang dalam ekonomi itu adalah memberikan multiplier effect begitu. Jadi ada pekerjaan, ada pendapatan nanti dibelanjakan untuk konsumsi. Sektor konsumsi itu penyediaannya sepak industri dan itu berputar kan begitu ya. Jadi ada konsumsi, ada industri, ya, ada uang yang dibelanjakan begitu. Nah sekarang coba kita bayangkan ya, dengan sektor itu tidak berjalan, otomatis ada satu ketimpangan begitu, yang lain juga ikut timpang begitu. Nah demikian juga kalau kita berbicara selama ini, kalau kita bicara stay at home, ya, lalu kemudian banyak industri yang coba menghitung misalnya dengan kondisi seperti ini berapa lama saya bertahan begitu. Lalu kemudian mereka coba melihat, mengukur berapa cash flow mereka, baik cash inflow maupun cash outflow. Berapa lama sih mereka dapat bertahan untuk bisa bertahan dalam kondisi tidak ada berproduksi atau tidak ada barang yang terjual begitu. Nah tidak heran kemudian kalau kita tahu bahwa ada PHK, ada juga yang dirumahkan, ada juga yang tetap ngantor, tetap bekerja dari rumah, tapi kemudian gajinya dipotong sampai 50% begitu ya. Itu kita rasakan semua. Jadi dampaknya apa? Pendapatan berkurang, uang yang dibelanjakan juga untuk konsumsi juga berkurang begitu. Apa yang dijual, orang menjual barang yang banyak, tapi kemudian orang yang membeli sedikit begitu ya. Nah ini kan jadi masalah dalam proses kita menghadapi dari COVID-19 ini, begitu Mas Dio. Iya, jadi memang bagaimana merespon ini Pak, yang rekan-rekan kita, bahkan kita yang mengalami dirumahkan gitu. Apakah UMKM itu juga bisa jadi peluang gitu, atau kita mau lari ke sektor mana yang Iya. Apakah tidak bisa diprediksi, apa masih bisa disiasati gitu Pak? Oh bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa ya. Kalau kita lihat begini ya, kita tidak bisa mengendalikan angin, tetapi kita bisa mengendalikan layarnya, kan begitu toh? Ketidakpastian itu pasti ada, begitu. Oleh sebab itu bagaimana kita menyikapi ketidakpastian itu, begitu. Nah bagi UMKM kira-kira apa sih langkah, apa sih tip dan trik mungkin kira-kira ya bagi UMKM bertahan di pandemi COVID yang begitu dahsyat sekarang ini ya. Yang pertama ya, kita lihat UMKM itu kan banyak sektornya, begitu ya, banyak sektornya. Sektor yang mungkin saya tidak mengatakan mungkin ya, yang pasti bertahan sekarang ini adalah sektor UMKM yang menyediakan barang kebutuhan pokok. Perhatikan barang kebutuhan pokok. UMKM yang menyediakan, katakan UMKM konveksi begitu, siapa yang beli baju sekarang?
Untuk apa juga beli baju, tidak Iya, pernah ke gereja, tidak pernah ke mall begitu ya. Saya iya. sudah berapa bulan baju saya itu aja begitu ya. Nah, sekarang ini yang paling laku, yang paling laris adalah UMKM yang bergerak di sektor kebutuhan rumah tangga begitu. Kebutuhan Makanan, primer ya, minuman, Pak. Makanan pokok. ya, mamin lah khususnya makanan dan minuman begitu ya. Terus kebutuhan-kebutuhan pokok ya begitu. Nah, ini yang sekarang apa namanya bertahan begitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kira-kira teman-teman ya, kita juga termasuk ada UMKM juga, kita di sini termasuk, kita di rumah ini juga termasuk, saya dan istri juga punya usaha begitu, dan itu juga merasakan dampaknya begitu. Omset itu turun sampai 70% begitu, terasa ya, terasa sekali. Nah, bagaimana kita bertahan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama kita lihat ya, kita fokus pada kebutuhan konsumen. Kita lihat apa sih kebutuhan konsumen sekarang ini. Kalau dia makanan, minuman, oke, itu perbaiki ya, perbaiki kualitas produk kita, perbaiki layanan kita begitu. Jadi kalau kita bergerak di bidang produk, makanan dan minuman, yang pertama itu menjadi concern kita, lalu kemudian perbaiki kualitas produk dan perbaiki layanan kita begitu. Karena semua orang sekarang, coba kita perhatikan di Instagram, di Facebook, di Twitter, di WA group ya begitu ya. Saya coba perhatikan bedanya sebelum COVID dan setelah COVID ya. Rasanya handphone kita itu setiap hari tidak kurang menerima gambar makanan ya, gambar makanan itu 100 sampai 200 begitu. Itu tandanya bahwa teman-teman kita di UMKM itu sangat kreatif sekali. Jadi selain mereka menawarkan barang dan jasa, juga perhatikan kualitas barang dan layanannya. Lalu kemudian yang kedua ya, memanfaatkan teknologi. Kita tahu sekarang teknologi digital, teknologi informasi sekarang luar biasa ya, dan itu sudah dimanfaatkan ya. Termasuk rekan-rekan teman-teman yang di UMKM yang generasinya generasi kolonial begitu ya, bukan generasinya milenial atau generasi ya. Kalau generasi kolonial kan kadang-kadang tidak terkoneksi begitu ya dengan gadget sekarang ini. Tapi karena keterpaksaan mau tidak mau harus belajar, dan pelan-pelan ya, apa namanya, foto makanan dipoto kemudian di share lewat WA begitu ya, itu lumayan ya. Paling tidak semua jaringan ya, sebuah channel itu dipergunakan begitu dalam apa namanya, dalam menjual produk atau layanan begitu. Lalu kemudian jangan lupa selain kita memperbaiki kualitas atau produk atau layanan, kata kreasi dan inovasi ya. Nah, ini dia, berkreasi. Saya salut dengan beberapa jemaat gereja kita, saya tidak perlu menyebutkan nama begitu ya. Wah, ini luar biasa kreasi dari makanannya untuk jual di jemaat kita begitu. Dan itu oke, ya, tidak masalah. Itulah namanya memanfaatkan opportunity atau peluang yang ada begitu ya. Lalu kemudian jangan lupa teman-teman di UMKM gitu, cek cash flow kita nih. Ya, cash flow. Kalau dulu jelas ada cash inflow-nya ya, aliran dana yang masuk, kemudian kita hitung ya, lalu kemudian berapa saving, berapa untuk operasional. Sekarang dengan kondisi kalau dulu masuknya 100.000, sekarang 50.000, ini cukup nggak untuk operasional? Dengan 50.000 berapa lama kita bertahan? Nah, oleh sebab itu adanya efisiensi. Nah, jangan lupa, karena sebagian besar kita menghadapi kasus seperti ini, hitung cash flow dan juga lihat sisi-sisi mana yang kita bisa lakukan efisiensi, begitu ya. Kemudian jangan lupa, tujuan penjualan produk atau layanan kita tadi itu kan konsumen atau pelanggan kita, ya, pelanggan kita. Kita bisa jual produk, tapi kalau nggak ada yang beli, ya percuma kan begitu ya, Mas Dio ya. Nah, oleh sebab itu, yang harus kita perhatikan juga konsumen kita. Pada saat setelah mereka membeli, jangan lupa, ada kata puas di sana, ya, ada kata puas. Nah, kebetulan kalau saya ngomong kata satisfaction, kepuasan ini kan persepsi seorang pembeli ya pada saat dia membeli, sebelum dia membeli barang dan setelah dia menerima barang tersebut dan menggunakan barang tersebut. Jadi dia bandingkan persepsi itu pada saat dia memesan barang, lihat gambarnya bagus ya di Instagram, lihat apa namanya, videonya bagus di WhatsApp begitu, wah ini oke nih, dipesan, ternyata persepsi dia dengan faktanya tidak sama, begitu membuat puas ataupun tidak puas. Nah, ini harus diminta. Apa? Meminta review dari mereka, begitu ya.
Jadi jaringannya dipakai semua, ya. Lalu kemudian juga meminta review dari mereka begitu. Nah itu kira-kira Mas Dio beberapa hal ya. Banyak sebenarnya lagi ya yang harus diperhatikan rekan-rekan pada saat berbicara bagaimana sih kiat-kiat UMKM ini bertahan. Saya tidak katakan maju begitu ya. Bertahan saja sudah oke. Bertahan di era COVID-19 ini begitu Mas Dio. Iya. Kita mungkin tidak terlalu muluk-muluk untuk berharap jadi apa namanya maju gitu ya Pak, jadi bahkan mungkin jadi kaya dengan kesempatan ini, tapi paling tidak bertahan gitu. Tadi tipsnya sangat lengkap sekali. Kita baru masuk pertengahan acara sudah dapat tips yang lengkap ya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang memilih untuk bertahan dengan menggunakan sektor ini UMKM. Tadi saran Pak Sony untuk melihat kembali kebutuhan konsumen, memperbaiki kualitas dan layanan, berkreasi, melihat lagi cash flow-nya, dan juga review itu sangat penting ternyata ya dalam mengembangkan usaha ini. Tapi Pak, saya agak mundur sedikit ke belakang gitu ya Pak. Boleh. Di luar orang-orang yang akhirnya terjun dalam UMKM, masih ada yang bertahan untuk mempertahankan usahanya sekarang ini. Mungkin sektornya agak besar gitu ya Pak ya. Sebagai wirausaha, punya pabrik, punya apa namanya? Punya usaha, punya toko begitu ya Pak. Dalam masa seperti ini yang sulit mungkin bukan hanya mempertahankan bagaimana barang atau apa namanya jasanya terjual begitu Pak, tapi juga terkait dengan bagaimana menjaga, karena cicilan kan masih terus jalan gitu ya, sewa terus jalan, tapi apa namanya perangkatnya mesti harus dipelihara juga, termasuk karyawan dan segala macam. Sedangkan dampak ekonominya itu berpengaruh pada penghasilan gitu ya, profitnya itu menurun gitu. Ini bagaimana Pak menyikapi hal ini? Ya, kata kuncinya sebenarnya pada kata adaptasi, ya. Kita tidak bisa memaksakan saya harus begini seperti pada saat kondisi normal begitu ya. Pertama yang membatasi kita tadi adalah, jadi saya katakan tadi adalah semua sektor lini ya, baik dari industri kecil sampai dengan yang besar begitu mendapatkan dampak yang sama begitu ya. Jadi mendapatkan dampak yang sama sektor makronya maupun sektor mikro itu mendapatkan dampak yang sama. Lalu kemudian karena ini adalah krisis ekonomi secara global dan nasional, tidak hanya sektoral begitu. Jadi otomatis yang kita lakukan adalah kita tidak bisa memaksakan. Yang harus kita perhatikan kata kuncinya beradaptasi dengan lingkungan sekarang ini begitu. Bagaimana cara kita beradaptasi ya? Kalau normalnya datang konsumennya datang 100 hari ke toko kita, atau normalnya kalau kita berproduksi itu dengan full capacity 100 unit begitu. Sekarang kalau kondisinya konsumen atau pelanggan kita datang cuma 2, apakah kita harus memaksa 100? Tidak. Ya. Yang kedua, kalau kita biasanya berproduksi dengan full capacity katakan 100 unit, tapi kemudian kalau barangnya tidak bisa terjual, lalu kemudian apakah kita tetap berproduksi 100 unit? Kata kuncinya harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kita jangan memaksakan. Kita sambil wait and see. Makanya tadi kita coba lihat cash flow kita ya. Baik cash inflow maupun cash outflow kita. Begitu. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi, kata kuncinya itulah yang harus kita tetap tanamkan. Begitu. Kita punya obsesi, punya keinginan bahwa kita harus tetap maju. Yes, itu ya. Tapi dengan kondisi sekarang ini, coba kita bayangkan ya. Kalau kita berproduksi 100 unit, dijual kemana? Tidak ada yang beli. Kemudian, selain tidak ada yang beli, kalau ada yang beli, kita menggunakan moda transportasi apa? Kalau dia diekspor, kita mau ekspor kemana? Sementara juga transportasi laut dan udara juga tidak pernah jalan sekarang ini. Lalu, kalau kita produksi, mau dilempar kemana? Kalau kemarin konsumen kita datang, orang berbelanja ke toko kita ada 100, sekarang hanya 2. Lalu kemudian harus diapakan? Katanya harus beradaptasi. Kita cari link atau channel yang lain begitu. Nah, contohnya kalau kemarin kita menjual secara konvensional, buka toko, kenapa nggak kita pakai biasanya jaringan-jaringan digital yang ada sekarang ini dengan menggunakan teknologi informasi, ya. Jadi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan bertahan, baik industri besar maupun industri kecil, begitu.
Begitu Mas Dio, kira-kira. Iya, Pak. Saya jadi teringat nih dengan karena Mhm. tadi penjelasan Pak Sony ya, dengan beradaptasi. Ada beberapa apa namanya restoran yang saya perhatikan biasanya Ah, kan ah, mereka membutuhkan kerumunan orang ya, karena PSBB tidak betul, bisa lagi untuk betul. apa namanya menjual dengan dalam kondisi normal. Mereka Ya. pembeli datang ke toko begitu ya, ke restoran Mhm. itu. Jadi beberapa seperti restoran pizza begitu menawarkan di jalan Pinggir begitu ya, jalan dong, bahkan ya, betul. bahkan yang di counter-counter handphone itu juga memanfaatkan media seperti kata Pak Sony, live Ah, Instagram untuk oh, melihat harganya betul, begitu ya. Jadi betul, memang betul sekali. beradaptasi dengan apa peluang media ya Pak ya. Media Ya, dengan media yang kita punya, mungkin media media online seperti ini juga membantu ternyata ya. sangat membantu sekali, ya, sangat membantu. Iya, Pak. Tadi Pak Sony juga sempat katakan bahwa ini obsesi kita jangan terlalu apa namanya ditaruh di kondisi-kondisi sebelum kita di masa pandemi gitu ya. Mas, iya betul. Seperti Ya, nostalgia, patokan kita adalah patokan bukan patokan sebelum sebelum pandemi nih. ah, Tapi betul. masih Jadi begitu. masih bisa Kak Pak kalau kita ini Pak, kalau kita memprediksi masa depan gitu ya, kapan akan kembali normal seperti dulu? Apakah itu akan membantu atau kita jalani apa yang ya tadi Pak Sony katakan adaptasi terus-menerus dalam kondisi ini gitu. Iya, pertama kalau kita lihat begini, fasenya kita dulu ya, ada fase normal, fase Hmm. sekarang ini, dan fase new normal, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa banyak para ahli mengatakan kapan sih pandemi COVID-19 ini akan berakhir, begitu nggak ada yang tahu ya. Banyak yang Hmm. memprediksi tahun depan, begitu ya. Dan kita lihat dampaknya dari Maret ya, karena kita merasa dampaknya memang dari Maret sampai sekarang ini. Sudah 3 bulan Ya. terasa sekali, begitu. Lalu kemudian, apakah kita pesimis ya? Tidak ya, karena sebenarnya apapun kejadian seperti krisis seperti ini juga mestinya bisa diatasi begitu. Sebagai contoh misalnya pada saat kita menghadapi namanya virus SARS ya, pada saat itu ya, virus SARS. Banyak orang memprediksi ya, negara-negara di dunia pada saat itu, ekonomi dunia salah satunya sumbernya di Cina pada saat itu jatuh begitu ekonominya. Memang pada saat mereka mendapatkan apa namanya kasus virus SARS itu ya, ekonomi mereka turun sekitar 2% begitu ya, pertumbuhan ekonomi mereka. Tetapi kemudian setelah SARS itu selesai begitu, 3 bulan setelah itu, kuartal pertama itu langsung bangkit naik. Orang tidak pernah menyangka kemampuan mereka seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari krisis-krisis ekonomi atau krisis apapun di dunia ini begitu ya, tidak ada yang tidak bisa kita lewati begitu. Jadi artinya apapun problem, apapun krisis yang kita hadapi dari 1998 kita pernah lewat itu ya, itu paling parah pada saat itu, termasuk juga tidak hanya ekonomi ya, sosial dan politik ya. Lalu kemudian 2008 pada saat kita menghadapi ketidakpercayaan dunia terhadap ekonomi kita, terhadap lembaga keuangan kita, juga kita bangkit begitu. Dan sekarang meskipun kondisi kita betul-betul terpuruk, semua terpuruk, yakin dan percaya bahwa semua orang tidak akan mau seperti ini begitu ya. Hmm. Ke depan kita berharap bahwa dengan kondisi new normal, nah new normal ini yang agak agak membuat orang itu masih bertanya-tanya begitu ya, seperti apa orang mau beradaptasi dengan kondisi new normal ini begitu. Misalnya menggunakan masker, mungkin di setiap hari kita membawa hand sanitizer begitu ya, mencuci tangan dimanapun kita apa namanya kita datang di suatu tempat dan seterusnya. Lalu kemudian mungkin menggunakan face shield begitu ya. Nah, ini kan merepotkan ya, merepotkan. Tetapi inilah realita kita nanti kan begitu. Jadi kalau kita berbicara apakah dengan kondisi sekarang ini tidak pasti ke depan untuk melihat bisnis kita apakah punya prospek atau tidak, saya yakin tidak begitu ya. Semua punya prospek dan semua ada jalan keluarnya begitu. Dan semua orang tidak mau terpuruk seperti ini begitu. Jadi seperti itu kira-kira Mas Dio. Iya. Optimis ya Pak ya, berarti ya. Tetap optimis, tetap optimis. Tetap Pasti optimis ada jalan kan. keluar ya. Iya, itu juga yang mau kita tularkan di setiap kita yang menonton dan mengikuti acara Ya, ini ya, bahwa iya. pasti ada jalan, pasti ada usaha, bahwa bukan hanya kita, bahwa semua orang mengharapkan hal yang sama, bahwa kita terus melangkah maju dan
keluar Ya. dari kondisi ini gitu ya Pak. Ya. Sebelum saya lanjut Pak, saya mau menghimbau dulu kepada penonton dulu ya Pak ya, pada jemaat yang menonton acara ini dan mengikuti acara ini ya Pak ya. Bapak Ya, Ibu boleh. yang mau bertanya kepada Pak Sony, mumpung ini nih Pak Sony ada di sini bersama dengan kita, boleh silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar Bapak Ibu, silahkan. Juga kita bisa berinteraksi bersama-sama di tempat ini ya, di waktu ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung sampaikan di kolom komentar di bawah ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berikan pertanyaan, tentunya pertanyaan yang terkait topik ya. Kalau tanya Pak Sony kabarnya gimana juga boleh mungkin ya. Oke Pak Sony, ada yang mengatakan bahwa ini nih era ini ada yang mengatakan bahwa para ekonom juga mengatakan bahwa ini era Black Swan gitu ya Pak ya. Kita nggak bisa prediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di dalam era ini, bahkan beberapa waktu mendatang begitu Pak. Yang biasanya mengambil resiko untuk investasi, berani ambil resiko, sekarang nggak berani gitu Pak. Betul. Apakah kita boleh nih memprediksi ekonomi untuk mengatur strategi ekonomi kita dan manajemen ekonomi kita, atau kita ya tadi seperti kata Pak Sony beradaptasi saja gitu ya, jalani saja dengan adaptasi itu? Ya, oke. Tadi saya katakan kita beradaptasi, bukan hanya beradaptasi, bukan hanya sekedar beradaptasi begitu, tapi bagaimana cara kita juga selain beradaptasi juga melihat opportunity atau melihat peluang-peluang ke depan seperti apa begitu. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu itu memang kadang-kadang ada yang bisa diprediksi, ada yang bisa diprediksi. Ketidakpastian itu kan bisa jadi pasti begitu jika kita tahu begitu. Nah, problemnya adalah banyak orang mengatakan COVID-19 ini ya sesuatu yang tidak pasti kapan kunjung selesainya begitu. Kita perhatikan ya, misalnya banyak negara memprediksi ini kan turun begitu, tapi negara kita justru melonjaknya luar biasa begitu. Bahkan Jawa Timur sekarang number 1 ya, menjadi penyumbang nomor 1 untuk tertularnya virus di Jawa Timur begitu, khususnya Surabaya begitu. Jadi artinya bahwa kalau kita melihat apakah kita bisa memprediksi sesuatu tanpa ketidakpastian seperti kondisi sekarang ini. Saya pikir ya, kalau menurut saya bahwa dengan kondisi tidak pasti pun kita akan bisa memprediksi itu begitu. Nah, problemnya adalah pertama, kalau kita berbicara kondisi tidak pasti, itu adalah kondisi yang betul-betul kita tidak pernah mengalaminya. Masalahnya di situ. Tetapi kan sekarang kita pernah mengalami beberapa kali kondisi yang sama begitu kan, kondisi yang sama. 1998, 2008, toh kita bisa bangkit begitu. Negara lain juga pernah merasakan seperti juga bisa bangkit begitu. Jadi yakinilah ya, meskipun orang mengatakan angsa hitam itu adalah sesuatu teori yang mengatakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan sulit untuk kemudian kita bisa memperkirakan kapan recovery-nya, tapi yakinilah bahwa karena kita sudah punya pengalaman terkait dengan beberapa kejadian-kejadian seperti ini, saya yakin bahwa sesuatunya bisa diatasi. Dan banyak orang bisa memprediksi bahwa COVID-19 ini di awal tahun 2021, bahkan di pertengahan itu sudah mulai sudah mulai kelihatan recovery-nya begitu ya. Jadi seperti itu Mas Dio. Jadi jangan khawatir lah, beradaptasi dan kata optimis itu tetap ada begitu. Ada celah, ada peluang-peluang yang bisa kita dapatkan, ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan peluang-peluang yang ada begitu. Ya, saya menangkap bahwa selain kita beradaptasi, artinya kita tetap jalan dari dengan apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini, tapi kita juga membaca nih Pak, apa yang peluang dan kemungkinan yang sekali akan hadir di masa mendatang begitu ya. Berarti penting untuk tahu update gitu ya Pak tentang perkembangan ekonomi kita sekarang sebenarnya. Betul sekali Mas. Iya, saya mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang melihat acara ini bergabung dengan kita,
bisa tanya langsung ke Pak Sony apa yang ingin ditanyakan. Mari saya persilahkan. Iya, mumpung ada beliau di sini. Mungkin Beliau satu juga lagi, Mas Ya, Dio, saya tambahkan ya. Jadi begini, boleh. eh, pengalaman pengalaman kita berada di UMKM begitu ya. Kita tahu bahwa Ya. kalau kalau kita menjual barang dan jasa, kita mengharapkan bahwa barang dan jasa kita itu value yang kita tawarkan di barang dan jasa kita itu diterima oleh pelanggan kita. Dan mereka juga setelah mereka menerima barang atau jasa kita itu, mereka merasakan puas dengan apa yang kita serahkan ke mereka begitu. Nah, jangan lupa pada saat kita sebelum kita menyerahkan barang tersebut, kita coba melakukan yang namanya evaluasi terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita serahkan ke pelanggan kita begitu. Jadi kalau kita berbicara itu, kita berbicara tentang bagaimana kita mengevaluasi produk atau layanan kita kepada mereka. Karena ya produk atau layanan kita itu adalah sesuatu yang berharga di mata mereka. Mereka bisa membeli produk kita jika mereka merasa puas dengan produk kita. Nah, oleh sebab itu, ya, jangan lupa, ya, customer itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi, sesuatu yang harus kita, petani, dan kemudian juga kalau perlu, ya, kita melakukan yang namanya customer relationship. Kita menjalin hubungan dengan customer kita, begitu. Dengan cara apa? Banyak caranya sekarang ini, ya. Memelihara pelanggan itu jauh lebih sulit ketimbang kita mencari pelanggan baru, ya, begitu. Nah, problemnya kalau kita memelihara pelanggan ini ada banyak aspek yang harus kita lakukan, begitu. Salah satu adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pelanggan kita, begitu. Nah, tentunya dengan melakukan komunikasi misalnya dengan media apa? Banyak ya, contohnya tadi misalnya kita minta review mereka. Tidak sulit kok sekarang ya. Kalau kita jualan online, begitu ya, mereka bisa mereview produk kita. Begitu kita tanyakan seperti apa review mereka dengan produk kita. Dan kalau perlu juga kita meminta misalnya komentar mereka begitu terhadap produk kita dan bisa di-share kemana-mana begitu. Ini adalah namanya word of mouth positif ya, warm positif begitu. Nah, dengan warm positif ini juga pasti akan menarik orang lain untuk tertarik dan bisa membeli produk atau layanan kita. Jadi jangan lupa ya, ujung tombak kita itu sebenarnya ada di sana begitu, di customer kita begitu. Jadi kata puas itu harus kita. Iya, Pak. Masih ada yang tambahkan, Pak? Sudah. Oh ya, maaf tadi saya nyeletuk. Iya. Jadi meskipun kita baru ya Pak, baru di dalam bidang UMKM, bahkan untuk mungkin itu usaha seperti itu dimulai hanya untuk bertahan misalnya, tapi tidak harus tetap menjaga kualitas itu ya Mbak sendiri ya. Betul. Meskipun betul kita sekali. baru di dalam bidang tersebut ya. Iya. Oke. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin begini, Mas Dio. Karena saya ngajarnya di marketing, jadi marketing itu filosofinya ada 3, Mas Dio ya. Proses di mana kita itu membuat barang dan jasa, ya. Proses di mana kita membuat barang dan jasa, lalu kemudian jadi pemasaran itu adalah proses di mana kita membuat barang dan jasa, membangun kemudian hubungan yang kuat dengan pelanggan kita, ya. Lalu kemudian menangkap nilai yang ada pada pelanggan kita. Sebenarnya tiga hal ini. Tapi kemudian kalau kita ngomong 3 aspek ini, tidak, filosofinya 3 ini, kemudian kalau ngomongnya banyak ini. Bagaimana kita membuat barang itu kan dari pertama model, desain, kualitas, layanan, dan seterusnya, ada banyak hal begitu. Apakah cukup dengan membuat barang yang berkualitas, barang yang atau layanan yang mumpuni? Begitu tidak. Ya. Setelah barang terjual, kita juga harus namanya menjaga relasi kita dengan pelanggan. Kalau dua ini kita lakukan, ujung-ujungnya kita menangkap nilai yang ada pada pelanggan. Kenapa kita menangkap nilai yang ada pada pelanggan? Karena mereka puas. Puas itu ya dapat menciptakan loyalitas, kesetiaan, dapat menciptakan mereka berbicara positif kepada orang lain begitu. Dan juga puas itu akan repeat purchasing. Jadi membeli dan membeli kembali. Nah, itu sebenarnya filosofi. Tapi kalau ngomongnya panjang sekali ya, bagaimana membuat produk, layanan, melakukan promosi, mendistribusikan dan lain-lain. Jadi seperti itu kira-kira Mas Dio. Jadi itu filosofinya.
Ya, ini yang harus dipegang kalau kita mau berkecimpung di dalam bidang kayak UMKM dan harus kalau Ya, mau menjual sebuah produk begitu ya Pak ya. ya, Itu yang harus dipegang ya. ya, betul sekali. Oke Pak, terima kasih. Ini terakhir nih Pak, karena Ah, mungkin belum ada yang bertanya nih Pak sampai sekarang ini. Mungkin sangat apa namanya mendapat ini ya, sudah terlalu lengkap ya dari yang Pak Sony katakan ternyata lengkap semoga ya, sekali. semoga. Iya. Mm-mm, Bapak Ibu bisa merespon loh, boleh boleh mm-mm. bertanya. Terakhir nih Pak, saya tanya lagi tadi kan optimis ya Pak ya. Lalu apa nih Optimis. tips terakhir nih dari Pak Sony buat kita Mm-mm. sekalian yang saya percaya kita semua bertahan, berusaha untuk bertahan di Ya. berbagai sektor yang kita geluti bersama gitu ya. Usaha Mm-mm. kita bersama, entah kita sebagai karyawan atau wirausaha begitu ya. Apa yang Pak Sony Ya, bisa sampaikan kepada para jemaat sekalian di sini? bagus. Ya, baik. Yang pertama adalah kita tahu yang punya hidup dan kehidupan kita adalah Tuhan. Yang pertama yang kita lakukan adalah berserah baik hidup maupun bisnis kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa semua yang empunya itu kan Tuhan, begitu. Jadi apapun. Tetapi kemudian apakah setelah kita berserah kita tidak melakukan apa-apa? Tidak. Ya, kita menyerahkan semua kehidupan dan misi kita kepada Tuhan, tapi kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan dan kemudian optimis bahwa kita dapat melalui apa namanya pandemi ini, begitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan adaptasi dan kemudian juga melihat peluang-peluang yang muncul yang ada di depan seperti apa, begitu. Banyak lagu mengatakan badai pasti berlalu, begitu ya. Badai ini tidak mungkin akan tetap di sini, begitu. Angin itu keras sekali di lautan, tetapi kita tidak bisa mengendalikan angin, tetapi kita bisa mengendalikan layar dan kemana layar itu akan kita arahkan, begitu. Meskipun angin tidak bisa kita kendalikan, dan juga badai yang kita hadapi sekarang ini juga tidak mungkin tidak bisa kita lewati, ya. Nah, oleh sebab itu karena badai ini begitu dahsyatnya dan dampaknya badai ini adalah badai yang tidak kelihatan, begitu. Nah, tentunya kita mengikuti anjuran, ya. Pertama, kita jaga kesehatan kita dengan banyak protokol yang dibuat oleh pemerintah supaya kita tetap sehat, begitu ya. Lalu kemudian kalau kita berbisnis juga ada protokol yang kita lakukan, yang harus kita ikuti. Ada kalau kita apa namanya bekerja juga ada protokol yang harus kita lalui dan kita ikuti, begitu. Jadi itu kira-kira yang bisa membuat kita bertahan dari badai pandemi virus ini, begitu. Yang pertama berserah kepada Tuhan lah, begitu. Jadi jangan lupa bahwa Dia yang punya kehidupan dan apa yang kita miliki sekarang ini, begitu. Ya, kita harus tahu kondisi kita sekarang ini dengan update informasi, tapi juga tetap punya iman yang kuat ya Pak ya, menumbuhkan Setuju. kepercayaan kita bahwa yang punya hidup itu kata Pak Sony, yang punya hidup itu tetap Tuhan gitu, yang Yap, mengendalikan ya, hidup kita Tuhan. Dan kita bisa berusaha dengan apa daya upaya yang kita lakukan, termasuk adaptasi. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan badai ini kalau kita katakan pandemi ini sebagai badai gitu ya. ya. Tapi kita bisa mengendalikan layarnya nih, layar perahu kita Iya, mau arah kemana gitu. Tentunya iya, dengan bantuan dari Tuhan juga. Terima kasih Pak betul. Sony buat tipsnya ini sangat menguatkan kita bersama kalau kita optimis untuk melewati ini semua ya. Seperti nama program Terima ini kasih bersama banyak kita ya. bisa. Iya, Kita bisa gitu ya. terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semoga Iya, bermanfaat buat kita semua, saya begitu. mau menarik apa yang Pak Sony katakan tadi dengan sebuah ayat Mhm. yang mengingatkan saya nih Pak. Dari Filipi 4 ayat 13 ini mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Hmm. kita bukan sekali ini mengalami pandemi ya di dunia ini ya Pak ya. Dunia ini Mhm. bukan sekali ini mengalami krisis dan dalam Mhm. sejarah kita bisa melewati itu. Itu semua karena Ya, penyertaan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada di masa lalu kita, maka masa kini kita pun juga jadi modal kita untuk menghadapi masa kini dan masa depan nanti. Terima kasih Pak Sony buat waktunya. Terakhir saya mau berdoa untuk Pak Sony. Pak Sony ada yang terus secara khusus mau didoakan? untuk kita semua deh, untuk kesehatan kita semua, Ya. begitu ya.
untuk usaha kita, untuk bisnis kita, begitu ya. Iya, iya, iya. Mari saya pimpin dalam doa, kita bersama, Bapak Ibu juga yang di rumah bisa ikut berdoa bersama dengan saya dan Pak Sony sekarang ini, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur oleh karena apa yang boleh Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami dapat bertahan sampai sekarang ini bukan karena kuat kami atau kecerdasan kami membaca zaman ini, tetapi karena Tuhan yang menopang kehidupan kami. Dan biarlah keyakinan itu selalu kami tanamkan di dalam hati kami ketika kami hendak melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, bertahan di tengah pandemi, dampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya dari apa yang boleh kami bagikan bersama pada hari ini bersama dengan Pak Sony, biar itu menjadi hikmat buat kami sekalian untuk menapaki hari-hari kami, tentu dengan melihat peluang untuk tetap bertahan dengan apa yang boleh kami ketahui dan boleh kami lakukan dalam masa-masa krisis ini. Dan biar Tuhan menemani sepanjang proses kami bersama, Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi kami sekalian untuk berupaya bertahan di tengah COVID-19 ini. Kami secara khusus berdoa untuk Penatua Sony, dan biarlah Penatua Sony di dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dalam profesinya sebagai seorang dosen mengajar, biarlah Tuhan memberkatinya, memampukan ia dan memberikan kesehatan padanya. Setiap hari dimampukan untuk menjalani profesinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan juga memberkati keluarga Pak Sony, memberkati istri serta anak dimanapun dan apapun yang dikerjakan sekarang ini, dari balik usaha yang sedang diusahakan saat ini, biarlah setiap hal yang diusahakan Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang membuat mereka dapat teguh di dalam menjalani hari-hari mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan Pak Sony dan juga kami sekalian dimanapun kami berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kami sampai pada kesudahannya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk waktu ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sony untuk kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Dan juga sharing yang luar biasa. Saya jadi belajar ekonomi juga loh Pak sama Bapak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Juga terima kasih buat jemaat yang sudah hadir dan menyimak acara ini, bersama-sama mengikuti acara Bersama Kita Bisa. Kita terus percaya bahwa kita bersama bisa melewati segala tantangan dalam kehidupan kita dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi dalam acara-acara berikutnya. Mengingatkan lagi di besok Minggu kita live streaming ibadah bersama di channel YouTube GKI Ngagel pukul 10.30. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi. Juga Pak Sony, selamat malam. Sampai berjumpa. Terima kasih Pak Sony. Iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Ya.